Dan yang kami hormati pada Saudara Yusuf Ahmad Syafi'i sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum sore hari ini. Perkenalkanlah, saya Febriana Eka, selaku asisten praktikum pasar modal 2022, yang sore hari ini akan membersamai teman-teman sebagai MC. Sebelum acara dimulai, marilah saya bacakan susunan acara sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi oleh Saudara Yusuf Ahmad Syafi'i, yang kedua ada sesi tanya jawab, yang keempat ada penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan langsung menginjak ke acara yang kedua ya, yaitu penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Saudara Yusuf Ahmad Syafi'i, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, cek. Aman ya suaranya? Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke teman-teman semua, pada sore hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya. Kita sharing aja, santai aja mengenai analisis teknikal seperti itu. Oke, boleh minta tolong rekan asisten untuk share screen materinya ya. Langsung praktikum dulu, Cok. Pas investasi. Di screenshot ke laporan aku melu masuk ngono. Iya, Ini fotonya ketok. gitu. Oke, analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal teman-teman semuanya? Oke, next. Belum next. Oke teman-teman, analisis teknikal itu ya teman-teman. Di sini kita akan sering melihat namanya candlestick. Bisa? Nah, itu udah keluar. Oke, yang kedua. Klik yang kedua. Oke, jadi analisis teknikal itu teman-teman ialah analisa pergerakan saham ya berdasarkan harga dan volume perdagangan saham. Jadi analisis teknikal ini berdasarkan pada pola-pola grafik yang telah terjadi di masa lalu yang dapat dijadikan patokan untuk memprediksi masa mendatang. Jadi bagi saya ya, next. Coba next lagi. Slide yang ketiga. Kenapa sih analisis teknikal itu penting? Jadi teman-teman, dengan analisis teknikal, kita bisa tahu bahwasanya harga saham itu merefleksikan informasi yang ada di pasar. Maksudnya apa ya? Di situ harga saham itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya di pasar. Ketika harga saham itu turun atau downtrend, maka ini ada yang nggak beres dengan kondisi di lapangan. Nah, itu kondisi di lapangan itu bisa kita ketahui dengan cara melihat harga saham. Kemudian history repeat itself, ya sama seperti ini kan artinya sejarah itu akan berulang ya teman-teman.
Jadi teman-teman, seperti slide sebelumnya, analisis teknikal itu merupakan sebuah seni, ya, sebuah seni art, seni psikologi di mana kita bisa memprediksi di mana orang akan beli, di mana kebanyakan orang beli atau menjual. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara pola-pola grafik candlestick. Nah, pola-polanya ini, teman-teman, itu bisa kita pelajari. Polanya ini akan membentuk, jadi pergerakan harga ini akan membentuk pola. Nah, polanya ini berulang ya. History repeat itself. Oke, lanjut. Kemudian ada macam-macam chart ya, teman-teman. Itu ada 3, ada line chart, bar chart, kemudian ada candlestick. Nah, ini di depan teman-teman, ini merupakan contoh dari line chart ya, atau grafik garis. Nah, line chart ini hanya menampilkan harga closing yang dihubungkan dengan garis sehingga membentuk grafik. Jadi teman-teman, harga closing hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu ditarik garis lurus sehingga terbentuklah line chart ini. Kemudian next ada bar chart. Nah, bar chart ini cuma berupa garis lurus, kemudian ada strip di atas sampai di bawah. Keterangan ada di slide selanjutnya. Oke, nah, strip yang arahnya ke kiri itu adalah harga pembukaan, sedangkan strip yang ke kanan itu adalah harga penutupan. Nah, line chart atau bar chart itu kurang detail ya, teman-teman. Kita mungkin masih bingung dengan cara melihat line chart atau bar chart, itu mungkin kita tidak mendapatkan informasi secara detail. Tapi kita bisa paham, kita bisa mengetahui informasi harga saham dengan detail dengan jenis chart yang ketiga, yaitu candlestick. Nah, candlestick. Nah, ini sering teman-teman lihat kalau teman-teman udah buka akun, teman-teman analisis. Nah, ini salah satu jenis chart yang banyak digunakan untuk analisis teknikal, candlestick. Nah, ini ada yang warna hijau. Nah, di warna hijau ini, teman-teman, ini saya bisa pointer nggak ya? Anotasi mouse. Nah, kelihatan nggak? Yes, Kelihatan ya? Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada candlestick berwarna hijau, ada candlestick berwarna merah. Hijau itu berarti bullish atau candle naik. Merah itu adalah bearish atau candle turun. Nah, kita bahas yang candle bullish terlebih dahulu. Candle naik, hijau. Yang hijau ini harga pembukaannya berada di bawah. Nah, ini harga pembukaan candle. Harga closingnya, harga penutupannya itu di atas. Satu kesatuan utuh ini ya yang berwarna hijau itu disebut body candle. Sedangkan ya yang garis hitam kecil ini disebut shadow atau ekor. Nah, ekornya ini ya, garis paling pucuk di ekor ini yang di atas itu menunjukkan harga tertinggi. Harga tertinggi, kemudian yang paling bawah itu harga terendah. Nah, jadi candlestick itu coba Draw aja, Mas. draw namanya. Ini ya. Iya. Nah, candles saham ya teman-teman itu harganya bergeraknya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, naik turun ini start pertamanya ini warna merah ya teman-teman. Kita ganti warna hijau. Clear. Oke, kita ulang ya. Pergerakan harga akan naik turun. Nah, harga pertama ketika candlenya adalah hijau itu buka opennya di bawah, closingnya di atas. Nah, dia itu harga naik turun, kadang naik tinggi, kemudian turun rendah ya. Tapi closingnya di atas. Garis terujung ini dengan ini itu disebut shadow. Ekor atas harga paling tertinggi dan ekor bawah harga terendah. Kebalikannya dengan
dengan yang candle merah ya, bearish candle, harga opennya itu di atas, sedangkan harga penutupannya di bawah gitu. Dan teman-teman, candlestick yang bagus ya itu terbentuk seperti ini teman-teman. Ini saya gambar di pojok kiri atas, nggak apa-apa ya. Misalkan ini candle hijau, open di bawah, ini adalah open, di sini adalah close. Nah, anggap saja ini adalah candle daily. Jadi satu candle itu terbentuk satu hari ya teman-teman. Dan closingnya itu di atas warna hijau. Nah, candle selanjutnya itu akan terbentuk sejajar dari harga closing sebelumnya. Nah, ini open di sini, entah itu nanti jadinya naik turun, dan kalau closingnya di bawah ya di sini itu akan jadi candle bearish. Nah, seperti itu. Ini mungkin ada terjadi ekor atau shadow. Jadilah candlestick. Nah, itu untuk candlestick. Simple ya teman-teman. Intinya hijau adalah bullish, merah adalah bearish. Oke. Next. Itu tadi adalah dasar untuk mengetahui dari chart ya teman-teman. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk kita analisis teknikal ya. Pertama, ini adalah supporting point teman-teman. Pertama itu ada arah tren. Kita harus tahu arah trennya kemana. Kemudian kita harus bisa menggambar classic support and resistance. Kemudian ada dynamic support resistance. Kemudian yang keempat ada indikator. 4 supporting point ini, teman-teman semuanya, kita harus pahami. Dan ini sebagai list-listan kita atau checklist ketika kita mau analisis teknikal. Jadi ketika kita udah tahu arah trennya, ketika udah tahu, ketika kita udah tahu arah trennya, baru kita lanjut gambar support resistennya. Ketika ketiga ini sudah terpenuhi, ya teman-teman, kita butuh bantuan yang namanya indikator. Indikator ini untuk bantuan kita di mana waktu yang tepat untuk beli, ya, menentukan di mana taking profit-nya, menentukan di mana cut loss-nya. 4 poin ini adalah supporting point yang wajib kita ketahui sebelum menganalisis teknikal. Seperti itu. Lanjut ke arah tren. Oke teman-teman, arah tren itu dibagi 3. Ada bullish, bearish, dan sideways. Ini ada rumus teman-teman, 2H, 2L. Ini adalah untuk mengetahui arah tren. Ini contoh pertama adalah bullish. Oke. Contoh pertama ini adalah bullish. Dan contoh yang nah, ini contoh keduanya bearish. Bullish. Kita ini adalah rumus intinya teman-teman. 2H 2L. Ini adalah rumusnya. H itu apa teman-teman? H itu adalah high atau puncak. Ya. Kemudian low, L itu adalah low atau lembah. Gitu aja. Itu dari bahasa Inggris saja. Nah, 2H 2L. Kita cari di mana puncaknya, di mana lembahnya. Puncak itu adalah harga tertinggi, sedangkan lembah adalah harga terendah. Ini grafik ini teman-teman, dari grafik ini kita tahu nih, puncaknya itu di sini, ini puncaknya. Nah, ini adalah low-nya, lembahnya. Ketika puncak 1, high 1 dengan high 2,
itu lebih tinggi dan low 1 dan low 2 itu lebih tinggi, maka itu sudah ketahuan trennya adalah bullish. Kebalikannya dengan bearish, ketika puncak 1 dengan puncak kedua itu menurun, lembah 1 dengan lembah kedua itu menurun, maka itu disebut arah trennya bearish. Kemudian yang ketiga itu ada sideways. Oke, sideways mana nih? Nah, sideways ini adalah pergerakan harga yang puncak 1 dengan puncak 2, lembah 1 dengan lembah 2 itu sejajar, teman-teman. Jadi kalau digambar seperti ini, nah, ini teman-teman dengan lembahnya itu sejajar, maka disebut sideways seperti itu. Kemudian teman-teman, setelah kita tahu arah trennya, selanjutnya apa teman-teman? Kita menggambar classic support and resistance. Oke teman-teman, classic support and resistance. Penjelasannya, support itu apa, resisten itu apa? Istilah simpelnya teman-teman, support itu adalah lantai, resisten itu adalah atap. Itu adalah sebuah dinding pembatas harga. Jadi ketika akan menyentuh lantai, harga itu akan mantul. Ya, anggaplah harga ini seperti bola. Dan kemudian harga ini ketika menyentuh atap, ya, itu juga akan kembali mantul ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan ini resisten, ya. Kemudian ini adalah support. Nah, seperti itu. Gimana sih cara menarik garis resisten dan garis support? Gampang, teman-teman. Cukup menarik ekor tertinggi, ya, ekor dari puncak ke puncak selanjutnya. Dan disejajarkan, nanti ketemulah nih garis resisten. Sama dengannya lembah, cara narik garisnya juga dari lembah 1 ke lembah berikutnya. Tinggal tarik garis lurus, nah, ketemulah garis support and resistance. Dan harga ini ya teman-teman, harga itu akan membuat reaksi, ya, akan membuat reaksi ketika bertemu dengan garis resisten atau support. Reaksi yang pertama, harga itu akan mantul seperti ini. Sama seperti istilah sebelumnya ya, bola ya, ketika menyentuh dinding pembatas, itu harga akan memantul. Itu adalah reaksi pertama. Kemudian reaksi kedua, kalau tidak mantul berarti harga akan breakout. Dalam artian menembus garis atau dinding pembatasnya. Nah, kalau ini kan contoh mantul ya teman-teman, ini mantul lagi. Nah, gimana sih contohnya kalau breakout? Nah, kalau breakout ini berarti nanti dinding resisten akan ditembus. Nah, ini contohnya, gambaran simpelnya aja ya teman-teman. Ini adalah contoh dari breakout garis resisten. Nah, garis resisten yang sudah di breakout, ya, itu akan berubah menjadi support teman-teman. Ya, kalau sudah di breakout, garis ini akan berubah menjadi support. Resisten become support, RBS. Sebaliknya juga, ketika supportnya di breakout, garis support ini akan berubah menjadi, nah garis support ini akan berubah menjadi resisten, RBS, SBR, support become resisten. Gitu. Kalau harganya breakout. Ini klasik support resisten itu dibagi dua ya teman-teman. Ada yang garisnya diagonal, ada yang garisnya mendatar. Mari kita lihat garis mendatar.
Nah, garis mendatar ini, cara menarik garisnya adalah, ya kita tarik garis mendatar aja teman-teman. Dari puncak ketemu lembah, ataupun ini ya, dari puncak ketemu lembah, atau puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah, ya, lembah ketemu lembah. Ini menjadi garis support resisten juga ya teman-teman. Bedanya apa sih teman-teman? Sama aja. Kalau yang tadi kan yang diagonal begini. Seret. Ini yang diagonal. Fungsinya apa sih teman-teman? Ini adalah untuk memperkuat kita analisis ya teman-teman. Jadi garis-garis resisten support itu adalah menjadi area pantulan. Entah itu mantul atau breakout. Nah, sama seperti ini nih teman-teman. Kan harga masih di sini nih. Nah, ini kita tunggu aja teman-teman. Apakah dia akan breakout ke atas, ya? Kalaupun dia breakout ke atas, dia akan bereaksi di garis ini. Itu kalau breakout atas. Kalau breakout bawah, ini garis support yang ini, dia akan bereaksi ke garis ini, teman-teman. Tuh, pergerakan arah harganya. Jadi garis support resisten ini membantu kita untuk membaca arah pergerakan harga. Ini adalah arahnya downtrend, kemudian kita sudah tahu support resistennya yang klasik. Kemudian yang kedua kita mengetahui dynamic support and resistance. Oke, dynamic support and resistance. Fungsinya sama teman-teman. Untuk mengetahui di mana garis supportnya, di mana garis resistennya. Bedanya kalau dynamic ini ya, itu garis yang bergerak naik turun itu secara otomatis terbentuk, secara dinamis. Nah, kalau yang tadi itu kan kaku ya teman-teman, gini, kaku. Garisnya kaku gitu. Nah, kalau dinamis ini, nah, dia ada lengkungannya. Salah satu contoh dari dynamic support resistance adalah MA, indikator MA dan BB. MA itu adalah moving average dan BB adalah Bollinger Band. Apa itu? Nanti akan saya jelaskan di trading view. Oke, lanjut. Nah, kemudian indikator pendukungnya itu ada stochastic, MACD, dan volume. Apa itu? Ya, mulai dari MA sampai volume nanti akan saya jelaskan di trading view. Gitu. Oke, ini saya lanjut pindah ke trading view ya teman-teman. Stop share. Oke, saya akan share screen. Oke, teman-teman. Mulai dari moving average ya, tadi itu sebagai dynamic support resistance. Oke, teman-teman bisa akses ini ya teman-teman, trading view. Oke. Kita dari awal aja kalau biar bisa paham atau biar bisa juga praktik bareng ya. Search aja trading view. Kemudian teman-teman bisa login ya, silahkan login. Fungsinya apa? Biar nanti garis-garis analisis yang telah kita gambar itu tersimpan secara otomatis. Maupun kalau nggak login pun nggak apa-apa. Kemudian klik produk, ini ada klik chart. Oke, chart muncullah seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mencari produknya ya, teman-teman. Di trading view ini kita bisa nyari saham ya, futures, forex, cryptocurrency, ya. Semuanya ada gitu. Nah, saya akan menjelaskan
Wait. Oke, saya akan menjelaskan MA ya, moving average. Moving average ini berfungsi sebagai support resisten yang akan terbentuk otomatis ya, teman-teman, mengikuti pergerakan harga. Di mana sih kita cara memunculkannya? Ya, ini ada kolom indikator, klik, kemudian ketik moving average. Nah, ya teman-teman, kalau yang bahasa Indonesia, browser bahasa Indonesia nanti akan muncul pergerakan harga rata-rata gitu ya. Klik moving average, nah dia akan muncul satu. Kita butuh dua lah ya, dua moving average. Kemudian klik sekali lagi. Nah ini akan muncul lagi. Kemudian kita atur ya teman-teman. Apa nih? Oke, periodenya kita atur yang garis biru itu adalah 19 ya. SMA ini adalah simple moving average, EMA adalah exponential moving average seperti itu. Kita pakai yang SMA aja ya, teman-teman. Bedanya apa sih EMA, SMA, WMA ini? Bedanya kalau simple moving average ya, garis yang terbentuk tuh lebih smooth. Tuh. Oke. Saya gitu. Kemudian yang kedua ini kita ganti warna merah ya. Periodenya diganti tadi 19, kalau ini 50. Formula menentukan moving average. Nah, ini udah terbentuk, yang merah ini adalah MA19, yang biru adalah MA50. Fungsinya apa teman-teman? Lihat ini harga teman-teman. Garis-garis MA ini berfungsi sebagai pembatas. Ya. Semakin tinggi angka MA-nya ya teman-teman. Oh, kebalik ya teman-teman. Ini harusnya biru. Yang 19 itu adalah merah. Saya terbiasa pakai dua warna ini, merah dan biru. Bebas teman-teman mau milih warna apa, secocoknya aja. Nah, makin tinggi periode moving average-nya ya teman-teman. Misalkan nih yang merah, garis yang terbentuk itu tidak lebih smooth dari yang biru, yang periode 50. Nah, ketika harga ini harga teman-teman, dia mantul di garis merah. Dia tembus ya. Tapi dia nggak kuat menembus yang MA yang biru yang 50. Fungsinya sama ya teman-teman, sebagai support dan resisten. Tapi MA ini, moving average ini memiliki arti yang spesial teman-teman. Ketika harga ya, ini harga berada di bawah dua garis ini, maka artinya adalah harga saham turun ya. Ini kelihatan nih downtrend. Tuh. Tapi ketika harga saham ya, harga ini berada di antara dua garis MA, ini menandakan trennya naik atau harga naik, harga signifikan naik. Berada di bawah garis, harga signifikan turun. Signifikan naik. Lalu bagaimana kalau harga ya teman-teman
itu berulang kali menembus garis moving average ini. Artinya harga ini sedang sideways, ya. Sedang sideways, sedang proses akumulasi atau konsolidasi itu. Ini pergerakan harganya berada dalam area sideways. Kemudian yang kedua Bollinger Band. Nah, sama di kolom indikator ketik Bollinger Band. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, kolom Bollinger Band. Bisa dilihat bareng-bareng ya, teman-teman. Harga ini selalu berada dalam area biru ini ya, garis biru atau area biru. Nah, ini juga berfungsi sebagai support and resistance ya, teman-teman. Nah, ini terbentuk secara otomatis ya, moving average dan Bollinger Band-nya garisnya terbentuk secara otomatis mengikuti pergerakan harga. Spesialnya Bollinger Band ini diibaratkan seperti karet, teman-teman. Ya, seperti karet. Lihat, harga menyentuh support yang bawah. Ya, harga itu akan karet yang bawah ini akan memantulkan kembali ke atas. Nah, ini udah nyentuh resistennya. Ya, ini kan resistennya dinamiknya nih. Ini fungsinya sebagai karet, memantulkan harga ke bawah lagi. Jadi fungsinya Bollinger Band itu adalah kita bisa mengetahui di mana sih letak titik pantulannya. Gitu. Nah, kemudian ketika Bollinger Band-nya ini adalah mengerucut, nah, pertanda pergerakan saham itu tidak signifikan ya, teman-teman. Dalam artian dia bisa sideways. Tapi kalau dia Bollinger Band-nya sudah mulai mekar ke atas, nah, space yang makin besar ini menandakan pergerakan harga signifikan. Entah itu mekarnya ke bawah, ya, atau mekarnya ke atas seperti ini. Itu menandakan pergerakan harga saham yang signifikan seperti ini. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Dia udah berada di karet support. Nah, ini akan mantul. Ini juga. Ya, ini. Nggak bakal tuh dia menembus garis support resisten. Ini resistennya, ini supportnya. Tuh. Bollinger Band. Kemudian lanjut. Tadi ada indikator tambahan ya. Stochastik. Indikator tambahan ini berfungsi membantu kita untuk mengetahui di mana sih waktu yang tepat untuk beli, waktu yang tepat untuk menjual, waktu yang tepat untuk menunggu, wait and see. Coba kita lihat, kita cari di sini stochastik. Oke, ini saya ubah biar lebih smooth aja. Oke, di kolom bawah ini teman-teman. Kelihatan ini enggak? Kelihatan ya? Oke, di kolom bawah ini teman-teman ya. Ini ada area biru, ada area putih. Dan di sini adalah pembatasnya. Ini ada 20, ini ada 80. Dua garis ini ya, teman-teman. Ketika sudah mencapai di area 80 ke atas sampai 100 ya.
sudah mencapai area ini. Ya, pokoknya area 80 sampai 100. Menandakan ya, harga itu sudah jenuh di atas. Jadi teman-teman, yang namanya pergerakan harga saham itu nggak mungkin nggak melulu naik-naik terus, nggak melulu turun-turun terus. Dia butuh nafas. Dia ada titik jenuhnya, titik jenuh naik, titik jenuh turun. Gimana sih kita cara tahu titik jenuhnya? Itu melalui stohastik ini. Kita lihat nih, ketika harga di sini nih. Harga di sini, nah, kelihatan nih teman-teman, stohastiknya udah jenuh. Nah, ketika harga ini menembus ke bawah, garis 80 ini, ya, maka itu adalah pertanda harga sudah jenuh di atas. Harga sudah jenuh di puncak. Dan yang terbentuk adalah dia turun. Stohastiknya turun, pergerakan harga sahamnya pun sama, turun. Nah, selanjutnya, kalau yang di bawah, stohastik yang di bawah nih. Ya, dia di area bawah nih teman-teman. Di area 0 sampai 20. Ketika dua garis merah biru ini sudah berpotongan, ya ini ada potongannya, kemudian dua garis ini mengarah ke atas dan sudah menembus area 20, kita lihat di sini teman-teman, apa yang terjadi? Ini adalah chart double bottom, salah satu chart pattern yang berfungsi menandakan reversal, pembalikan arah. Kita lihat, kita fokus sini ya, dua garis ini ke atas, maka harga ini juga akan seperti garis stohastiknya ini, bergerak ke atas. Nah, di sini udah jenuh lagi, harga udah tinggi, dia akan turun. Nah, itu dia turun. Nah, harga jenuh lagi, breakout garis 20, ya, dia harga menaik dikit. Ini jenuh juga, sudah jenuh, turun lagi, harga pun sama turun. Pokoknya stohastik ini juga cerminan dari pergerakan harga. Oke, ini stohastik. Lanjut ke MACD, Moving Average Convergent Divergent. Letaknya di mana? Sama, kita klik indikator. Kita hapus dulu yang ini ya. MACD. Moving Average Convergent Divergent. Nah, dia ada batangnya di sini, kemudian ada dua garisnya. Apa sih yang membedakan, atau bagaimana sih cara kita membacanya ya? Nah, ini ada garis tengah ya teman-teman. 0. Ini garis tengahnya. Oke. Ketika ya Oke, kita ulangi ya teman-teman. Nih, di sini ada balok-balok panjang. Ya. Ada balok-balok panjang. Dan di sini ada titik tengah, garis titik tengahnya adalah 0. Ketika balok berada di atas garis tengah, ya, maka harganya itu naik. Ketika baloknya berada di bawah garis tengah, harganya turun. Nah, dan dia akan membentuk puncak, lembah, puncak, lembah. Terus seperti itu teman-teman. Ya. Puncak, lembah, puncak, lembah.
Dan dia juga ada batas jenuhnya, teman-teman. Kita bisa tahu batas jenuhnya. Ketika nih, ini ada balok, ini balok, ini balok. Ini dia udah sejajar. Dia udah nggak ada peningkatan tinggi baloknya, udah nggak terjadi. Malah dia berangsur-angsur menurun. Maka ini tandanya adalah harga akan turun. Nah, ini puncaknya di sini, ya, puncak baloknya di sini, sama nih, puncak harganya pun di sini. Dia akan, nah cerminannya sama lah, tuh, ya. Dia akan turun, ini kan turun nih. Ini akan menembus garis tengah nolnya ini. Set. Set. Dia akan harga turun. Kemudian ini membentuk balok ke bawah lagi, dia akan turun lagi. Di sini ada sinyal naik. Nah, sama aja. Itu. Nah, dua garis teman-teman, dua garis ini ya. Dua garis ini adalah EMA, Exponential Moving Average. Fungsinya apa? Sama seperti moving average gitu. Cuma bedanya letaknya ini digabungkan dikombinasikan dengan convergent divergent ini. Jadi namanya MACD, Moving Average Convergent Divergent. Seperti itu. Oke, selanjutnya habis MACD itu ada volume. Kita hapus dulu yang ini. Volume itu menandakan banyaknya saham yang diperdagangkan ya, yang ditransaksi. Nah, ini volume. Enggak ada ya? Oke, wait, saya perbaiki dulu ya. Mindful. Enggak muncul ya volume perdagangan ya? Jadi saya tunggu pasan yang ini para. Jadi saya tunggu pasan yang ini para. Oke. Kilo orang. Oke, cek. Oke, saya share screen lagi. Oke, ini yang namanya volume, teman-teman. Wait. Nah, ini yang namanya volume. Ya. Yang di bawah ini, balok-balok yang di bawah, ini adalah volume. Menandakan apa sih, teman-teman? Semakin panjang baloknya, berarti di situ ada pergerakan harga yang signifikan. Berarti di situ banyak yang bertransaksi. Kita lihat di sini.
adalah balok tanggal 16 September hari Jumat. Nah, ini adalah transaksinya tinggi di sini nih. Kita lihat yang baloknya pendek, teman-teman. Ya. Ini contoh ini, Senin tanggal 11. Dia balok di volumenya itu pendek. Artinya transaksinya dikit di situ di hari itu. Maka candlestick yang terbentuk pun pendek. Gitu. Nah, berfungsi apa sih teman-teman ya untuk membantu kita waktu yang tepat untuk beli. Waktu yang tepat kita beli adalah ketika volume perdagangan naik. Karena apa teman-teman? Ketika volume baloknya ini adalah kecil-kecil, ini harga price yang terbentuk pun juga di situ-situ aja, tidak ada pergerakan harga. Makanya kita menunggu momen, ya, kita menunggu momen dengan cara melihat volume. Kita lihat kalau baloknya tinggi, berarti di situ ada transaksi atau perdagangan yang banyak. Jadi ada pergerakan harga yang signifikan. Oke, mulai dari mengetahui arah tren, ya, kemudian menggambar support resisten. Ini saya kasih tahu ya cara menggambar support resisten di TradingView. Ini udah ketahuan ya, udah kebaca arah trennya apa, downtrend, ya. Dan sekarang menggambar klasik support resistennya. Caranya simpel teman-teman, cukup menarik puncak satu ke puncak selanjutnya. Jadi bawahnya ngikutin. Itu aja. Nah, ini adalah resisten. Kemudian supportnya. Tarik dari lembah satu ke lembah berikutnya. Harga akan bergerak dalam area ini. Nih. Kemudian ini adalah support resisten yang diagonal, ada yang vertikal. Itu teman-teman bisa menggunakan horizontal line. Ini tadi cara menarik garis mendatar ya. Ini kita lihat puncak satu ke lembah sebelumnya. Kita klik, nah, ketemulah garis ini. Kita tebelin. Oke, ketemu ya. Bisa juga gunakan yang namanya horizontal ray. Nah, dari puncak ketemu puncak. Dari lembah ketemu lembah. Ini kan lembah nih teman-teman. Ini lembah, ini lembah. Ini adalah puncak, ini puncak. Kita tarik garis saja. Lalu apa sih yang terjadi? Bagaimana nih cara analisisnya kalau udah kayak gini? Ini harga teman-teman. Ini bisa disebut dalam area sideways. Nah, begini. Lalu bagaimana sih kita memprediksi pergerakan harga selanjutnya? Selalu kita membuat yang namanya plan ya teman-teman. Plan yang pertama adalah ketika harga ini break ke bawah, breakout ke bawah. Kalau harga break ke bawah, harganya ini dia akan mengejar garis support terdekat. Di mana itu? Ya di area sini. Di area-area sini. Jadi kemungkinan pertama geraknya breakout ke bawah. Nah, itu adalah plan pertama. Kemudian plan kedua, harga mantul di sini ya.
di resisten yang diagonal. Apakah dia mantul ataukah dia breakout? Ya kita lihat nanti. Kita hanya bisa memprediksi dengan garis bantuan support resisten. Ini adalah plan kedua. Ini lalu bagaimana kalau breakout yang ini? Nah, kalau harga breakout garis trendline yang biru, yang diagonal, harga akan breakout kemudian mencari resisten terdekat. Di manakah itu? Di sini. Ya, garis merah ini. Nah, harga akan bergerak ke arah 1726. Nah, ketika mencapai garis resisten ini pun, dia akan memberikan dua reaksi, antara itu mantul atau lanjut lagi ke garis resisten selanjutnya. Nah, inilah yang dinamakan resisten 1, resisten 2. Ini adalah support 1, support 2-nya adalah sekitar sini. Gitu. Oke, teman-teman. Untuk materi analisis teknikal segini aja, teman-teman. Teman-teman kalaupun bingung, boleh langsung tanya, nggak apa-apa. Di kolom chat kalau malu, atau bisa langsung on mic gitu. Atau teman-teman di sini mau request analisis saham apa gitu, nggak apa-apa. Kita analisis bareng gitu ya teman-teman, biar tahu gimana sih cara menganalisis itu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau langsung nyalakan mic-nya. Kita santai aja ya teman-teman, jangan sepaneng. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusuf Ahmad Syafi'i yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama, name, kelas, dan juga pertanyaannya. Silakan. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Mumpung ada pemateri kita yang sangat luar biasa ini, jadi bisa langsung bertanya apa yang dibingungkan. Oke, ini udah ada dua pertanyaan. Udah ada satu pertanyaan. Ini langsung dibaca atau gimana? Langsung ya? Ya langsung nggak apa-apa. Oke, saya bacakan dulu ya. Dari Alvino, kelas 3H. Afwan, Mas mau tanya, yang candlestick tadi bisa dijelaskan sekali lagi, alasan banyak orang yang menggunakan tersebut. Oke, terima kasih Alvino sudah bertanya. Alasan kenapa candlestick banyak yang makai gitu ya. Kenapa? Karena di candlestick ini ya, candlestick di antara candlestick, bar chart atau line chart, chart yang paling detail yang bisa menginformasikan kita secara detail itu ya candlestick. Jadi mau nggak mau banyak orang yang menggunakan chart yang mencerminkan informasi yang detail seperti itu. Alvino, semoga terjawab. Oke, mungkin itu ya untuk Alvino, jawaban dari Mas Yusuf. Untuk teman-teman yang mau tanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom chat.
Ya, teman-teman silahkan ya. Mau bertanya atau minta dianalisiskan, nggak apa-apa. Oke, cepat. Ya, ada pertanyaan dari eh, Sinta Khairunisa Esa dari PBS 3A. Izin bertanya, Kak, bagaimana tips yang tepat untuk menjual sahamnya dan bagaimana proses untuk menjualnya ya, Kak? Terima kasih. Dan untuk Naswa, pertanyaannya mana ya? Untuk Naswa, maaf Kak, boleh diulang gimana cara ganti jadi ke candle? Oke, ini saya jawab pertanyaan Naswa dulu ya. Itu ada di sini nih, candles. Nah, kalau line itu seperti ini. Kalau candle itu, nah itu caranya. Naswa, di sebelah kirinya indikator. Ini ada tulisan candles. Tinggal klik. Kemudian tadi pertanyaan dari Sinta. Bagaimana tips yang tepat untuk menjual sahamnya dan bagaimana proses untuk menjualnya? Tips yang tepat untuk menjual saham itu adalah ketika harga saham itu udah di resisten. Nah, garis-garis resisten yang tadi saya terangkan bagaimana cara gambarnya, ada resisten 1, ada resisten 2, kan kita menarik dari puncak 1 ke puncak 2. Cara menjual yang tepat itu adalah ketika sudah mencapai di puncak sebelumnya atau sudah mencapai garis resisten terdekat. Nah, itu adalah TP1, TP teraman, taking profit 1. Proses menjualnya ya ketika sudah menyentuh, misalkan tadi ya, nah misalkan ini ya teman-teman, pergerakan harga masih sideways, ini contohnya aja. Ini masih sideways ya. Harga ini adalah berada di garis support. Misalkan kita buy di garis support. Lalu di mana sih letak menjualnya? TP1 itu adalah di puncak sebelumnya, di harga tertinggi sebelumnya. Ini adalah TP1, taking profit 1. Kemudian TP2-nya di harga tertinggi sebelumnya lagi. Ini adalah TP2. TP2. TP3-nya di puncaknya lagi, TP4-nya di sini lagi, gitu terus. Nah, cut loss-nya adalah di bawah garis support. Gitu. Jadi kalau harga udah menyentuh garis cut loss di bawah support, mau nggak mau kita harus jual gitu ya. Proses menjualnya ya kita input aja nanti, misalkan nih udah di TP1. TP1 itu adalah di harga 1674, anggaplah itu. Kita input di harga jualnya 1674, gitu aja, sesimpel itu. Gitu. Sama dengan halnya cut loss. Oke.
Ada lagi silakan kalau mau bertanya. Pasti saat yang enak dikoreksi. Please. Ya, lagi brief. Oke, ini adalah analisis saya saat Oktober tahun 2021. Ya. Ini saya menganalisis, itu kan udah ketahuan downtrend. Harga akan jatuh ke bawah di 1685 dan benar. Sekarang masih bahkan terendahnya itu 1205. Bisa ke bawah lagi di harga 985, itu dilihat dari garis ini. Atau ini. Oke. Ada pertanyaan? Wah, ini. Pertanyaan dari Salma Rosidatun. Ketika chart itu menurun, tren saham menurun, harga menurun, itu yang harus dilakukan apa? Oke, teman-teman. Yang pertama, kalau di saham itu kan kita buy only. Dan ketika kalau mau beli, kita follow the trend. Kita ikuti arus atau arah trennya. Dan tren terbaik untuk membeli adalah di uptrend. Jadi kita tunggu aja, teman-teman, kalau emang itu downtrend, ya udah kita wait and see aja. Kita tunggu arah trennya berubah menjadi uptrend. Ya, kita jangan melawan arus lah. Ini kan arusnya ke bawah. Ya, kita lihat uptrendnya cuma sedikit. Karena arus besarnya adalah ke bawah. Ya, kita tunggu pembalikan arah aja, teman-teman. Kita tunggu, ini masih sideways. Ya. Ini masih sideways. Kita tunggu aja nih. Harga bergerak keluar breakout dari area sideways, kemudian membentuk tren baru yaitu uptrend. Nah, disitulah kita bisa menentukan akan membeli. Kita beli buy only hanya di arah uptrend, gitu. Kemudian kalau udah terlanjur beli, gimana nih kalau arah trennya downtrend? Kalau udah terlanjur beli, teman-teman, ketika kita udah tahu, kita udah baca, oh ini downtrend, ya kita harus disiplin, teman-teman. Kita harus cut loss. Kita harus disiplin dengan plan yang kita buat, di mana TP1-nya, di mana area cut loss-nya. Kalaupun udah menyentuh garis cut loss, ya udah dijual. Kita harus disiplin karena cut loss itu membantu kita ya untuk meminimalisir kerugian. Kan kita nggak tahu tuh bakal terus turun atau enggak. Tapi setidaknya kita tahu arah trennya dulu. Kalau kita tahu arah trennya udah downtrend, ya udah kita jual aja gitu. Atau kalau memiliki ketahanan modal yang tinggi, kita bisa averaging, ya, beli lagi. Tapi itu nggak direkomendasikan sih. Seperti itu. Melakukan cut loss itu batasannya di angka berapa? Ada yang merekomendasikan cut loss itu dari persentase penurunan atau 2%. Ada yang merekomendasikan cut loss itu adalah dari garis support. Nah, kalau dari saya, ya, itu merekomendasikan dari garis support. Kenapa? Itu garis support itu adalah ya tempat yang kuat. Kalaupun breakout ya udah gitu. Cut loss. Itu siapa nih? Salma, semoga terjawab. Atau mau langsung berbincang di sini, langsung on mic aja, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara Yusuf. Mungkin dari Salma ada feedback atau udah cukup? Terima kasih kembali Salma, semoga membantu jawaban saya.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Eh, udah cukup ya, ada 3 penanya. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melakukan absensi di link yang sudah dikirimkan di kolom chat. Menginjak waktu yang terakhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di pertemuan ke-6 dan ke-7 yang berisi tentang membaca chat, support and resistance, trendline yang diisi oleh Saudara Yusuf Ahmad Syafi'i. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Yusuf Ahmad Syafi'i yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum pasar modal sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk sesi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah atau belum ya, Mbak? Pojok.